Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendikia dan rekan-rekan diskusi yang saya banggakan. Kali ini kita akan membahas tentang fundamentalisme dan radikalisme. Ini bagian dari mata kuliah metodologi studi Islam yang dimana kajian ini merupakan praktek bagaimana kita menggunakan berbagai pendekatan dalam metodologi studi Islam yang kaitannya dengan kondisi atau fakta yang berada di lapangan tentang Islamic Studies baik secara nasional Indonesia ataupun juga bahkan di global internasional. Baik rekan-rekan, kalau kita membahas fundamentalisme dan radikalisme, tentu akan kita ingat sejarahnya adalah diawali dengan tuduhan negatif Pada waktu itu terjadi yang namanya serangan tanda kutip terorisme terhadap dua gedung besar di USA, yaitu World Trade Center WTC, yang kemudian dianggap itu sebagai awal mula bagaimana berbagai muncul isu-isu radikalisme di dunia internasional, sehingga bahkan sampai kepada kita. Pada waktu itu disinyalir bahwa terjadi gerakan-gerakan terorisme yang dipimpin oleh Osama bin Laden bersama dengan kelompoknya untuk menghancurkan simbol kekuatan Amerika Serikat, yaitu World Trade Center. Nah, kemudian dari kejadian itulah muncul berbagai macam stigma negatif terhadap umat Islam, karena memang Osama bin Laden pada waktu itu mengklaim dirinya bersama kelompoknya adalah sebagai identitasnya adalah Muslim ataupun Islam di Timur Tengah. Di Irak pada waktu itu yang akhirnya kemudian dibalas oleh Bush Junior pada waktu itu George Bush Junior, yang kemudian akhirnya memporak-porandakan negara Irak dan sampai sekarang belum selesai permasalahannya. Nah, sobat cendikia yang berbahagia, kemudian ketika kita masuk ke dalam lokal Indonesia, radikalisme ini juga seringkali bermunculan. Jadi pasca 9/11 2001 itu kemudian terjadilah bom Bali di Indonesia, kemudian bom Marriott di Jakarta, dan selanjutnya bahkan terakhir kali kemarin bom gereja di Makassar dan sebagainya. Bahkan di Solo juga pernah ada di Kartasura dekat kita ini. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, kalau kita membaca radikalisme tentu tidak berdiri sendiri Bisa terjadi radikalisme itu adalah tentu ada sebab-sebabnya. Nah, kita lihat meme di sini terjadinya radikalisme yang akan bisa jadi meledak secara besar karena itu adalah termasuk bom waktu untuk Indonesia. Nah, ini ternyata ada berbagai masalah yang melatar belakanginya. Ada yang masalah ekonomi, masalah agama, yang menjadi pendekatan kita sekarang, masalah sosial, masalah politik, dan juga masalah-masalah lainnya. Nah, semoga kita akan bisa mengurai masalah radikalisme ini menggunakan perspektif agama, menggunakan metodologi studi Islam. Baik, kalau kita lihat dari sisi definisi, makna dasar dari fundamentalisme itu ada 3. Ini menurut beberapa ilmuwan Islamic Studies, bahwa terdapat 3 makna atau 3 arti dari fundamentalisme. Yang pertama adalah radikalisme, yang kedua literalisme, yang ketiga adalah revivalisme. Apa itu radikalisme? Kita pernah belajar dalam ilmu filsafat barangkali bahwa radikal itu artinya adalah radix atau akar, mengakar sampai mendalam. Nah, maka radikalisme ini pun bisa menjadi makna sebagai pemaknaan fundamentalisme gitu Nah, kalau fundamentalisme diartikan sebagai radikalisme, maka artinya adalah gerakan kembali ke dasar gerakan kembali ke dasar, gerakan kembali ke akar, gerakan kembali ke ajaran semula. Nah, itulah radix, akar. Ini tentu akan berbeda nanti maknanya
dengan radikalisme yang kita sebut tadi ya. Karena radikalisme tadi adalah kaitannya dengan undang-undang atau pemerintah yang sudah memberikan definisi secara secara khusus. Nah, baik rekan-rekan, jika kita uh, mendefinisikan radikalisme dengan akar, ya, berarti adalah bahwa fundamentalisme itu merupakan gerakan bagaimana mengembalikan dasar-dasar sesuatu. Nah, gitu ya. Berarti nanti kalau ada fundamentalisme agama adalah mengembalikan ke dasar, ke akar awal mula munculnya agama tersebut. Ya, gitu ya. Yang kedua, fundamentalisme itu diartikan sebagai literalisme. Literatur, ya, literal, literate. Nah, itu artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teks. Ya, dengan teks. Nah, maka kalau kita kaitkan dengan fundamentalisme yang diartikan literal berarti adalah gerakan bagaimana ya ada seorang atau sekelompok yang ingin mengembalikan segala sesuatunya kepada literatur kitab suci agamanya. Ya kan, misalkan Islam berarti mengembalikan ajaran kepada ajaran agama Islam ya, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijtihad. Kan itu adalah sebagai kitab sucinya. Di agama lain juga ada ya, bahkan fundamentalisme ini sendiri muncul awal mulanya adalah mengikuti sejarah-sejarah Kristen ya. Karena pada waktu itu gerakan-gerakan fundamentalis Kristen mereka ingin mengembalikan ajaran kehidupan mereka yang sudah amat jauh dari agama, ingin mengembalikan ke dalam ajaran kitab suci mereka yaitu Injil. Nah, itu adalah diartikan sebagai fundamentalisme literalisme. Yang ketiga ada fundamentalisme revivalisme. Apa itu revival? Artinya kebangkitan. Kebangkitan, vivalis, kembali, ya, vival, kebangkitan. Jadi artinya revivalisme itu gerakan yang bagaimana ingin mengembalikan terhadap kebangkitan yang pernah ada. Jadi perspektif sejarah, ya, bagaimana gerakan-gerakan yang terjadi melihat atau ingin mencontoh, ingin membuat sejarah atau pengulangan sejarah yang telah lampau dinyatakan kembali di waktu saat ini ya. Waktu itu misalkan umat Islam pernah berjaya ya pada masa Rasulullah gitu, pada masa Khulafaur Rasyidun ya, Muawiyah, Umayyah, Abbasiyah sampai kepada terakhir Turki Utsmani. Nah, orang-orang fundamentalisme Islam ingin mengulang kembali kejayaan-kejayaan itu, kebangkitan itu. Itu disebut dengan revivalisme. Dan di agama lain juga ada, ya misalkan di agama Kristen, ya sudah jelas juga bahwa revivalisme di sana juga menginspirasi mereka bagaimana pada abad-abad ke-9 ya, abad-abad sampai dengan 18 17 itu bagaimana mereka menguasai hampir seluruh dunia ya. Bahkan Indonesia sendiri ya itu adalah menjadi jajahan daripada Eropa ya, jajahan Jepang, jajahan Belanda, yang mereka salah satunya oleh sejarah adalah ada yang bermotif untuk kristenisasi dan sebagainya. Nah, ini sejarahnya seperti itu dan ini adalah sebuah hal yang lumrah ya, hal yang biasa bagi seorang atau kelompok, organisasi, komunitas. Mereka ingin mengulang sejarahnya sebagai pemenang ya, sebagai yang pernah berjaya atau pernah bangkit jadi kejayaannya. Nah, baik rekan-rekan. Nah, sekarang apa itu fundamentalisme? Kalau dari tiga definisi tadi ya, kita bisa sedikit simpulkan kalau secara bahasa berarti fundamental itu adalah asas, dasar, akar, ondasi. Ya. Nah, bahkan kalau menurut KBBI, menurut Komunitas Besar Bahasa Indonesia, fundamental itu adalah bersifat dasar atau bersifat pokok. Nah, berarti adalah kembali kepada hal yang pokok. Ya, fundamental. Nah, sekarang bagaimana fundamentalisme Islam? Nah, fundamentalisme Islam itu berarti adalah sebuah paham pemikiran ya, yang kemudian pemikiran itu ingin mengembalikan
ajaran Islam kepada sumber-sumber asalnya, ya kan? Ini artinya bahwa bagaimana Islam yang saat ini kita lihat, ya, misalkan banyak kritik atau banyak evaluasi terhadap Islam sekarang, kita terbelakang ya secara pendidikan, secara ekonomi, secara budaya, misalkan secara teknologi. Nah, ya kan? Padahal sesungguhnya kita itu punya sumber inspirasi yang sangat kuat, begitu, sangat luar biasa. Yaitu ada 3 ya, yang disebut dengan trilogi rukun agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, itu adalah ajaran asal Islam yang ketika itu dilaksanakan sebenarnya sudah kuat agama kita. Namun sekarang dalam faktanya masih banyak orang yang kemudian tidak beriman, ya, tidak melakukan Islam secara sempurna, fikihnya tidak bisa dikerjakan, misalnya, atau bahkan kita kehilangan akhlak, ya, kita kehilangan ihsan, akhlak tasawuf kita menjadi kehilangan. Nah, orang yang ingin mengembalikan terhadap ajaran-ajaran utama Islam itu berarti adalah fundamentalis, ya, adalah seorang fundamentalisme, ya. Dan juga kita ingin mengembalikan terhadap sumber-sumber ilmu Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Nah, ya, jadi artinya bahwa Islam fundamental berarti adalah Islam yang ingin kembali ke asal Islam menurut sejarah yang kita pernah berjaya, ya, kita pernah sejahtera, gitu. Bahkan kita sempat mengaplikasikan rahmatan lil alamin, ya, rahmat untuk seluruh alam dengan menguasai beberapa luas wilayah di dunia ini. Nah, ini arti yang sangat bagus saya kira dan positif sebenarnya, ya. Nah, positif. Namun tetapi tadi karena gerakan 911 itulah yang kemudian membuat orang barat terutama, bahkan sebagian orang muslim, ya, lokal Indonesia juga menganggap bahwa fundamentalisme itu satu hal yang negatif, hal yang buruk, ya kan? Karena faktanya, nah, ya, tanda kutip, ya, karena faktanya memang seperti itu. Nah, kita bisa bedah nanti kenapa bisa terjadi fundamentalisme ini cenderung menjadi stigma atau opini buruk di tengah masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah kita membahas tentang radikalisme. Nah, apa itu radikalisme? Nah, radikalisme yang dimaksud di sini adalah radikalisme sesuai dengan definisi daripada pemerintah kita, ya. Radikalisme itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saja itu artinya ada 3, yaitu paham atau aliran yang radikal dalam politik. Ya, kita lihat di sini saya highlight menjadi politik. Jadi suatu aliran yang radikal, yang kasar, yang keras dalam berpolitik. Nah, ya, siapapun partai politiknya, latar belakang apapun itu, asalkan misalkan dia dalam berpolitik itu menggunakan cara-cara yang kasar, cara-cara yang radikal, itulah radikalisme. Ya. Yang kedua, bahwa radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dalam politik dengan cara kekerasan atau drastis. Nah, ini tadi, ya. Itu yang disebut dengan radikal. Maka dalam politik ini misalkan beberapa saat yang lalu, ya, ada organisasi masyarakat yang kemudian dibubarkan. Karena apa? Karena memang terindikasi ingin mengubah sistem tata negara kita dari Pancasila menjadi luar Pancasila, ya kan? Nah, bisa jadi itu adalah ideologi khilafah, ya, atau juga dulu dalam sejarahnya adalah ideologi komunis. Nah, itu sama-sama ingin mendirikan negara bercorak seperti itu, ya. Padahal dalam NKRI ini, ya, kita adalah majemuk, ya, kita adalah berbagai macam suku bangsa dan agama, maka tidak bisa, ya, kalau negara ini kemudian didefinisikan menggunakan satu pendekatan agama, tetapi harus berbagai macam pendekatan. Ya, nah, yang ketiga, definisi dari radikalisme adalah sikap ekstrim dalam berpolitik. Nah, lagi-lagi semuanya adalah terkait dengan politik, ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena memang radikalisme inilah yang dilarang. Karena kalau misalkan politik, sosial ini sudah menggunakan cara-cara kekerasan, maka
pasti tidak akan terjadi kenyamanan antar bangsa ya, antar masyarakat, antar warga negara. Karena seharusnya politik itu harus menggunakan santun, ya, bermoral, beretika, dan ada landasan undang-undang atau hukumnya. Nah, maka radikalisme ini memang berlawanan dengan aturan perundang-undangan karena menggunakan cara-cara yang kasar. Sedangkan aturan kita adalah menggunakan cara-cara musyawarah atau diplomasi sehingga nanti tidak terjadi kekerasan. Baik rekan-rekan, nah ini ya peraturan perundangan apa saja yang terkait dengan radikalisme. Nah, saya mengutip satu undang-undang besar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga legislatif kita, yaitu Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018. Nah, ternyata rekan-rekan bahwa dalam proses berbangsa dan bernegara kita ini sampai saat ini tidak ada satupun undang-undang atau peraturan yang di situ menyebutkan secara literatur, secara literleg, ya, secara tekstual ada kata-kata radikalisme. Tidak ada, ya. Nah, dalam undang-undang terorisme pun yang ada adalah deradikalisasi. Nah, dan itu termasuk ke dalam bab ini ya, bab 7A tentang pencegahan tindak pidana terorisme. Karena kita tadi membahasnya adalah undang-undang terorisme, ya. Yang baru ada ini undang-undang terorisme. Ini sudah revisi 3 kali ya, undang-undang terorisme ini. Nah, yang ada adalah pasal 43A. Ya. Pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Ini jelas ya bahwa pemerintah atau negara ini harus menjadi yang menjaga atau mengayomi masyarakat dari tindakan-tindakan terorisme, tindakan-tindakan yang membuat takut. Ya. Nah, maka ayat 3-nya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi ya, pencegahan terorisme ini adalah dilaksanakan melalui 3 cara. Pertama, kesiapsiagaan, berarti itu ada aparat penegak hukum ya yang dan juga aparat intelijen yang melihat bagaimana rencana para aksi teror itu dilakukan sehingga bisa dilumpuhkan sebelum melakukan aksi terorismenya. Kemudian dengan cara kontra radikalisasi. Nah, ya. Jadi bentuk-bentuk radikal yang sudah ada itu harus di-counter, harus dilawan. Ya, bagaimana cara melawannya? Nah, itu nanti panjang lagi ya. Yang seharusnya dilawan dengan cara-cara yang elegan juga, dengan cara-cara yang halus, lembut, tidak bisa dengan cara-cara yang kasar juga. Kalau dengan cara-cara yang kasar, satu kasar kan akan berantem gitu. Ya, kecuali memang sudah tidak bisa lagi dan dalam kondisi tertentu yang membahayakan banyak orang, maka aparat kepolisian bisa membuat tindakan terukur bahasanya ya. Nah, melumpuhkan misalkan itu. Kakinya dilumpuhkan sehingga nggak berjalan, tangannya misalkan gitu ya. Jadi tidak bisa langsung ditembak mati karena kalau ditembak mati langsung, nah, tersangka terorisnya itu tidak bisa membuka sampai mana jaringannya atau siapa saja. Nah, harusnya terbuka data itu sebagai bentuk pencegahan dan juga kontra radikalisasi. Nah, yang ketiga ada deradikalisasi. Nah, ini yang disebut dengan cara-cara bagaimana pemikiran radikal tadi itu bisa dikaji, bisa di-counter ya dengan pemikiran-pemikiran deradikalisasi supaya tidak menjadi radikal lagi. Ya, dengan cara brainstorming, diskusi misalkan begitu tentang NKRI ya, tentang musyawarah, tentang kebersamaan supaya mereka tidak lagi menjadi pemikir yang radikal. Ya, nah ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Jadi tidak ada satupun kata yang menyebutkan radikalisme. Ya, namun memang secara tersirat bisa jadi ya yang dimaksud radikalisme berarti adalah semua orang atau kelompok yang kemudian ingin merusak tatanan negara. Nah, gitu ya. Baik secara politik, baik secara budaya, baik secara sosial. Nah, seharusnya begitu. Jadi nanti bisa lebih lengkap. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah betul radikal ini akan berubah menjadi terorisme? Ya, faktanya memang begitu. Ya, jadi orang-orang yang melakukan aksi terorisme itu biasanya diawali dengan hal-hal yang radikal, pemikirannya yang radikal. Akhirnya menjadilah terorisme. Ya, salah satu contohnya misalkan bagaimana ia berpikir bahwa pada waktu bom Bali dulu ya, warga masyarakat wisatawan di Bali itu ya yang
mereka anggap sebagai orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang datang ke Indonesia, ya, dan mereka bermaksiat di sana di Bali itu. Kan bisa disaksikan, misalkan Bali itu bebas sekali ya, di pantai orang hanya tidak memakai pakaian yang sesungguhnya, misalkan pakai auratnya terbuka dan sebagainya. Di hotel banyak minuman keras, banyak banyak perzinahan misalkan. Itu kan problem bagi umat Islam. Nah, tetapi ya yang dilakukan adalah cara-cara kasar, cara-cara keras. Nah, itulah yang akan membedakan nanti radikalisme dengan fundamentalisme. Itu ya, kita akan bahas nanti. Nah, radikal itu yang seperti tadi, maka itu bisa membuat praktek-praktek terorisme terjadi. Karena memang bagi dia ya solusinya hanya satu, yaitu apa? Perang. Perangnya gimana? Kalau tidak bisa perang langsung berhadapan, berarti ya sudah, bom bunuh diri aja sehingga nanti banyak orang terluka. Nah, padahal yang diperangi bukan orang yang bersalah ya, itu kan orang tidak bersalah. Bisa jadi juga nanti banyak saudara-saudara kita yang jadi petugas hotelnya, misalkan pegawai hotel, cleaning service dan sebagainya yang sedang berada di bawah. Itu malah menjadi korban juga. Gitu. Nah, itu kan tidak jelas siapa korbannya. Yang jelas mereka kalau terorisme itu adalah untuk membuat rasa takut. Nah, intinya itu untuk membuat rasa takut. Oke, nah dari meme ini ya selanjutnya kita bisa lihat bahwa orang-orang radikal ini memang kerjaannya itu selalu iseng, ya, selalu membuat repot umat Islam yang sesungguhnya. Nah, ya orang Islam yang moderat, kita ini kan harus menjadi orang yang Muslim yang berada di pertengahan, Muslim moderat. Ini justru kita yang akan memikul beban bom ya, atau bom kehancuran ya, atau bom stigma negatif yang dituduhkan oleh dunia luar kepada Muslim Indonesia. Nah, justru mereka yang radikal itu kan bahu membahu untuk menghancurkan kepercayaan itu. Nah, ya kan bisa jadi meme ini betul ya. Tujuan utamanya adalah membuat kredibilitas umat Islam di Indonesia itu tidak mempunyai makna gitu. Sehingga orang ya orang akan tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan Islam. Oke, itu analisis saya ya. Nah, menurut Cak Nun, yang suka ma'iyahan ya, saya adalah salah satu anggota dari Majelis Ma'iyah ya, Cak Nun ini. Menurut beliau bahwa secara faktual kalau Islam yang sesungguhnya itu tidak ada bahasa-bahasa radikalisme dalam Islam. Jadi tidak pernah satupun ajaran Rasulullah atau ayat Al-Quran yang kemudian mengajarkan untuk radikalisme, ya, mengajarkan untuk merusak, mengajarkan untuk intoleran, mengajarkan untuk fitnah misalnya. Itu semua adalah hal yang dilarang karena memang Islam adalah agama yang baik, agama yang rahmatan lil alamin. Maka tidak patut, tidak pas jika Islam agama kasih sayang mengajarkan radikalisme. Gitu ya. Jadi saya pastikan atau kita pastikan bahwa radikalisme bukan bagian dari ajaran Islam. Ya, dan pelakunya pun sebenarnya sedikit ya. Pelakunya itu sedikit dan segelintir orang saja. Tapi karena ini adalah hal menarik dan aneh yang perlu disampaikan ke publik, nah maka peran media massa yang kemudian membesar-besarkan beritanya. Gitu ya. Baik, nah rekan-rekan, kesimpulan dari diskusi kita kali ini adalah ya, fundamentalisme tadi kita definisikan dengan cara-cara yang baik, ya kan? Jadi setiap orang yang ingin mengembalikan ajaran ataupun fakta sekarang menjadi atau sesuai dengan ajaran Islam itu kan baik. Ya. Bahkan seluruh kita ini Sivitas Akademika FEBI ini adalah termasuk fundamentalisme. Kenapa? Ya karena kita adalah fokus terhadap ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam ini adalah sebagai solusi daripada ekonomi konvensional. Artinya bahwa ketika praktek ekonomi nasional kita ini sudah sangat menggunakan yang konvensional, di situ ada riba, ya, di situ ada tidak adil, ada penipuan misalnya, ya. Ada kapitalisme yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, itu adalah solusinya apa? Ekonomi Islam, ekonomi syariah. Nah, FEBI ini membahas itu. Kita mengkaji ekonomi Islam setiap hari kan di kampus. Artinya kita adalah sebenarnya
termasuk orang-orang yang fundamentalis ingin mengembalikan ajaran ekonomi Islam ke ekonomi yang sebenarnya, ekonomi kitab suci yaitu Al-Qur'an atau ekonomi syariah. Ya. Nah, kemudian radikalisme tadi sudah paham ya bahwa gerakan pemikiran yang ingin mengubah satu tatanan dengan cara-cara yang kasar. Nah, jadi rekan-rekan, yang membedakan antara fundamentalisme dan radikalisme adalah ternyata itu cara atau metodologi yang dilakukan. Itu ya. Jadi misalkan kita ingin mengubah pola ekonomi masyarakat saat ini, kalau dengan cara fundamentalisme berarti apa? Bagaimana cara kita membuat kajian-kajian tentang ekonomi Islam yang itu bersumber dari ajaran Islam utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan? Diajak, dikasih solusi misalkan. Kalau alasannya apa? Dia punya banyak hutang, kasihlah dari uang zakat itu gorimin misalkan, kan bisa ya, orang yang banyak hutang. Bagaimana dia belum punya modal ya, kasihlah ya kan dari dana zakat juga misalkan ada fisabilillah untuk orang yang berjuang di jalan Allah menggunakan modal itu, kan bisa itu. Atau dibantu dengan BMT, dibantu dengan apa namanya bank syariah, ya nggak punya pekerjaan dikasih modal. Misalkan lagi apa problemnya, apa namanya, bagaimana ketidakadilan ekonomi, nah, ya kan maka solusinya adalah pakai apa namanya ekonomi Islam. Gitu ya. Nah berbeda dengan masyarakat tadi kemudian didekati dengan cara-cara yang kasar ya. Misalkan satu kampung nih tidak apa mereka masih melaksanakan ekonomi konvensional. Ya, kalau dengan fundamentalisme tadi diajak diskusi ya kan yang lain-lain dengan cara yang baik. Nah, kalau radikalisme tidak langsung dengan cara kekerasan. Ya. Satu kampung tersebut diajak tidak mau hijrah ke ekonomi Islam misalkan, maka kampung tersebut langsung dihancurkan, dibakar misalkan, orang-orangnya dibunuh. Nah, itulah radikalisme. Padahal bisa jadi tujuannya itu sama ya untuk menegakkan agama Islam, tetapi caranya yang salah. Itu kalau fundamentalisme itu dengan cara-cara yang baik, kalau radikalisme itu dengan cara-cara yang keliru, cara-cara yang salah dengan cara yang kasar. Nah, akhirnya radikalisme ini bisa membuat orang menjadi terorisme. Ya, karena dengan radikalisme tadi misalkan kampungnya akhirnya dibakar, dibunuh, ya, rumahnya dihancurkan. Nah, itu adalah berarti dia adalah seorang teror, seorang terorisme. Gitu ya. Apa namanya sehingga muncullah ketakutan-ketakutan di tengah masyarakat. Gitu. Baik itu saya kira rekan-rekan pada kesempatan kali ini pembahasan tentang fundamentalisme dan radikalisme semoga bisa menambah wawasan bagi kita dan kita semakin yakin ya bahwa istilah fundamentalisme itu adalah istilah yang baik. Kita luruskan opini di media massa di masyarakat bahwa yang salah itu adalah radikalisme bukan fundamentalisme. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.